Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexi dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait diagram WBS. Baik, kita langsung saja. Untuk judul proyek yang saya ambil di sini adalah saya ambil contoh terkait pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall untuk pengarsipan data wajib pajak. Baik, untuk tujuan dan sasaran dari proyek ini, untuk tujuan akhir dari proyek ini adalah untuk dapat membantu dan meningkatkan kinerja di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Kemudian untuk sasaran dari target ini sendiri adalah khalayak atau masyarakat yang menggunakan jasa kantor pelayanan wajib pajak dan juga pegawai di kantor tersebut. Dan selanjutnya itu untuk manfaat dari proyek ini adalah untuk dapat memudahkan penambahan data wajib pajak, ubah data wajib pajak, untuk hapus data wajib pajak dan pencarian data wajib pajak berdasarkan nama dan melihat data wajib pajak secara lengkap. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah menggunakan metode waterfall. Kemudian untuk penjelasan tentang diagram WBS, simak video berikut ini. Baik, untuk diagram WBS di sini saya mengambil contoh dari pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall untuk pengarsipan data wajib pajak. Di sini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, terus analisis kebutuhan, kemudian tahap desain, selanjutnya ada tahap coding, kemudian pengujian, dan terakhir pemeliharaan. Kita lanjutkan ke WBS perencanaan. Di sini mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama itu 1.0 perencanaan, mempunyai 3 tahapan, yaitu 1.1 melakukan pengumpulan data di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus, mempunyai 2 tahapan selanjutnya, yaitu 1.1.1 melakukan wawancara dengan pihak kantor pelayanan pajak dan juga para pengguna jasa. 1.1.1 juga mempunyai beberapa tahapan yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu 1.1.1 menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak kantor pelayanan pajak dan juga para pengguna jasa. 1.1.1.2 membuat janji untuk melakukan kegiatan wawancara. 1.1.1.3 mendapatkan konfirmasi persetujuan untuk melakukan wawancara. Kemudian 1.1.1.4 melakukan kegiatan wawancara dengan pihak kantor pelayanan pajak dan juga para pengguna jasa pajak. Yang terakhir itu 1.1.1.5 membuat dokumentasi hasil akhir wawancara yang sudah dilakukan. Kemudian kembali ke tingkat kedua, yaitu 1.2 melakukan observasi di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus yang mempunyai beberapa tahapan selanjutnya, yaitu 1.2.1 membuat surat izin melakukan observasi ke pihak kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Yang kemudian 1.2.2 mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Kemudian 1.2.3 mendapatkan konfirmasi untuk melakukan observasi. Kemudian 1.2.4 melakukan kegiatan observasi di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Kemudian 1.2.5 membuat dokumentasi hasil akhir observasi yang telah dilakukan. Kemudian masuk ke tingkatan ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu 1.1.2 yaitu mengumpulkan data dari hasil studi literatur tentang penelitian terkait. Kemudian kita lanjut ke tahap analisis kebutuhan, di mana di sini terdiri dari 4 tingkatan. Yang tingkatan pertama itu 2.0 analisa kebutuhan yang mempunyai 2 tahapan. Yang pertama 2.1 menentukan kebutuhan sistem pada kantor pelayanan pajak Pratama Kudus yang mempunyai 2 tahapan selanjutnya, yaitu 2.1.1 melaksanakan rapat dengan tim mengenai masalah perancangan sistem yang mempunyai 3 tahapan berikutnya lagi, yaitu 2.1.1 membuat jadwal dan menyiapkan tempat dan akomodasi rapat dengan tim.
Kemudian 2.1.1.2 pembahasan rapat mengenai sistem yang akan dibuat. Kemudian 2.1.1.3 membuat dokumentasi hasil rapat. Kemudian kembali ke tingkatan kedua, yaitu 2.2 pembuatan dokumentasi hasil akhir analisa kebutuhan yang mempunyai dua tahapan selanjutnya, yaitu 2.2.1 mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisa masalah pada perancangan sistem pelayanan pajak. Kemudian yang terakhir yaitu 2.2.2 membuat dokumentasi hasil akhir analisa masalah pada perancangan sistem pelayanan pajak. Lalu selanjutnya kita masuk ke WBS Design yang mempunyai 3 tingkatan, yaitu 3.0 Design. Yang mempunyai beberapa tahapan selanjutnya, yaitu sekitar 7 tahapan. Yang pertama itu 3.1 mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem. 3.2 Desain ERD logika struktur penyimpanan data yang mempunyai 2 tahapan, yaitu 3.2.1 membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau membuat ERD. Kemudian 3.2.2 yaitu membuat dokumentasi hasil rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau ERD. Kemudian kita masuk ke tingkat kedua selanjutnya, yaitu 3.3 desain DFD logika proses sistem usulan. Kemudian 3.4 baik, kita kembali ke 3.3 yaitu mempunyai 2 tahapan lagi, yaitu 3.3.1 membuat rancangan desain logika proses sistem usulan atau DFD. Kemudian membuat dokumentasi hasil rancangan desain logika proses sistem usulan atau membuat DFD. Kemudian kembali ke tingkat kedua, yaitu selanjutnya 3.4 membuat rancangan user interface system yang mempunyai 3 tahapan. Yang pertama 3.4.1 membuat rancangan sistem berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian 3.4.2 membuat rancangan tampilan web dan koneksi ke database. Kemudian 3.4.3 itu membuat dokumentasi hasil akhir rancangan user interface system. Kemudian kembali ke tingkat kedua yang selanjutnya 3.5 membuat rancangan input output system. Kemudian 3.6 membuat dan mendesain skema serta dokumentasinya. Kemudian yang terakhir yaitu 3.7 membuat dokumentasi hasil akhir rancangan desain sistem yang dilakukan. Tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke WBS Coding yang mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama, coding mempunyai 4 tahap, yaitu 4.1 mengumpulkan dokumentasi final desain rancangan sistem pelayanan pajak yang mempunyai 1 tahapan terakhir, yaitu 4.1.1 mempelajari dokumentasi final desain perancangan sistem pelayanan pajak. Kemudian 4.2 membuat user interface sistem pembayaran pajak yang mempunyai 1 tahapan terakhir, yaitu 4.2.1 membuat kodingan user interface sistem pembayaran pajak. Kemudian kita kembali ke tingkat kedua, yaitu 4.3 membuat database sistem pembayaran pajak yang mempunyai 1 tahapan terakhir, yaitu 4.3.1 yaitu membuat coding database sistem pembayaran pajak. Kemudian kembali ke tingkat kedua yang langkah yang terakhir, yaitu 4.4 membuat dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem pembayaran pajak yang mempunyai 2 tahapan selanjutnya, yaitu 4.4.1 mengumpulkan dokumentasi terkait instalasi dan konfigurasi sistem pembayaran pajak yang kemudian mempunyai 3 tahapan lagi, yaitu 4.4.1.1 dokumentasi hasil user interface sistem pembayaran pajak. Kemudian 4.4.1.2 dokumentasi hasil database sistem pembayaran pajak. Kemudian 4.4.1.3 membuat dokumentasi hasil coding proses sistem pembayaran pajak. Kemudian kembali ke tingkat ketiga, yaitu 4.4.2 membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem pembayaran pajak. Yang selanjutnya kita masuk ke WBS pengujian, di mana di sini mempunyai 3 tingkatan, yaitu 5.0 pengujian. Kemudian mempunyai 2 tahapan selanjutnya, yaitu 5.1 black box testing, yaitu menggunakan tester black box. Kemudian mempunyai 2 tahapan lagi, yaitu 5.1.1 pengujian menggunakan metode black box. Kemudian yang terakhir 5.1.2 membuat dokumentasi hasil black box testing. Kemudian kembali ke tingkat kedua yang mempunyai 2 tahapan selanjutnya, yaitu 5.2.1 menganalisa kesalahan dalam hasil testing. Kemudian 5.2.2 membuat dokumentasi analisis kesalahan sistem. Sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu WBS pemeliharaan.
yang mempunyai dua tingkatan, yaitu 6.0 pemeliharaan yang mempunyai 3 tahapan, yaitu 6.1 mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba pada sistem pembayaran pajak. Kemudian 6.2 mempelajari dokumentasi hasil uji coba pada sistem pembayaran pajak. Kemudian yang terakhir 6.3 melakukan perbaikan pada kesalahan yang ditemukan dalam proses uji coba pada sistem pembayaran pajak. Demikian penjelasan terkait diagram WBS dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.